Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Deswita Anggraini dengan NIM 31221048. Ini saya akan menjelaskan pengaruh komunikasi nonverbal dalam negosiasi proyek TI. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas public speaking. Judulnya sudah tadi dijelaskan, yaitu saya mengambil judul pengaruh komunikasi nonverbal dalam negosiasi proyek TI. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi dalam manajemen proyek TI, negosiasi adalah waktu atau kunci keberhasilan untuk komunikasi nonverbal, yaitu mencakup ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, dan intonasi suara. Dan pemahaman komunikasi nonverbal ini juga membantu meningkatkan efektivitas negosiasi dan membangun kepercayaan diri. Jadi, negosiasi yaitu kunci keberhasilan yang sangat mencakup ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, dan intonasi suara. Ia juga komunikasi nonverbal juga membantu meningkatkan efektivitas negosiasi dan membangun kepercayaan diri. Selanjutnya di sini ada riset dan temuan. Yang pertama, ada peran komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Nah, apa sih gitu? Jadi di peran komunikasi nonverbal dalam negosiasi ini risetnya menemukan 70-93% komunikasi bersifat nonverbal. Jadi pengguna bahasa tubuh yang terbuka meningkatkan kepercayaan. Jadi kita berbicara dengan intonasi atau bahasa tubuh itu lebih meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Dan nada suara juga dapat mengubah interpretasi pesan. Jadi suara kita harus tegas, nggak bisa loyo gitu. Kita menyampaikan sesuatu yang tegas dan muka atau verbalnya harus juga kelihatan tegas, tidak lemah. Nah, di sini ada yang kedua, riset dan temuan yang kedua, yakni ada faktor utama dalam komunikasi nonverbal. Nah, faktor utama dalam komunikasi nonverbal tuh kayak gimana sih? Dia tuh dilihat dari ekspresi wajah mencerminkan emosi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membawakan sebuah cerita, sebuah makalah, sebuah presentasi, dan segala macam, ekspresi wajah tuh mencerminkan emosi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi nervous, lagi tidak percaya diri, itu tuh bakal kelihatan karena ekspresi wajah. Nah, yang kedua nih ada kontak mata menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan diri. Kalau kita sedang presentasi, usahakan kita kontak mata, mengajak berbicara audiens, maupun verbal atau non-verbal. Jadi tuh kontak mata juga menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan diri kita sendiri. Yang ketiga tuh ada gestur tangan dapat memperkuat atau membingungkan pesan verbal. Jadi gestur tangan, kita juga harus memainkan gestur tangan, jangan hanya suara yang terbuka, jangan hanya suara yang bergerak, tapi tangan juga harus bergerak. Entah 1, 2, 3, atau sekali. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus nyata. Di sini ada kasus yang pertama yaitu negosiasi antara vendor TI dan perusahaan startup. Nah, gimana sih nih negosiasi antara si vendor dan si perusahaan? Nah, kalau kita lagi negosiasi, nah seorang vendor gagal mempertahankan kontak mata atau menimbulkan kesan tidak percaya diri. Otomatis perusahaan tidak akan melihat atau perusahaan tidak akan melirik gitu kalau misalnya seorang vendornya sendiri aja tidak bisa tegas, tidak bisa mempertahankan antar kontak mata, tidak bisa menjalankan strateginya dengan baik, itu tuh si perusahaan gak bakal ngelirik. Nah, selanjutnya nih akibatnya tuh apa? Akibatnya nih si startup ini memilih vendor lain dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi dia bakal menimbulkan akibat yang akhirnya si perusahaan sendiri itu bakal memilih vendor lebih baik, lebih maju, lebih yang bisa berkomunikasi dengan baik. Juga bukan hanya komunikasi verbal tapi non verbal. Jadi diusahakan kalau misalnya negosiasi antara vendor dan perusahaan tuh bukan cuman hanya kita berbicara saja, tapi kepercayaan diri, kontak mata, dan lain sebagainya itu harus ditunjukkan agar si perusahaan itu dapat melirik dan tidak melirik di vendor lain. Di sini ada kasus nyata yang kedua, di mana si tim proyek internasional dengan perbedaan budaya. Jadi, salah satu tim terlalu ekspresif dengan gerakan tangan yang dianggap agresif. Jadi, salah satu tim itu terlalu ekspresif dengan gerakan tangan yang dianggap agresif. Dia terlalu
mengeluarkan hal-hal yang ekspresif, gerakan tangan yang mungkin berlebihan. Nah, yang kedua nih pelatihan komunikasi lintas budaya membantu meningkatkan kerjasama. Jadi, kita juga harus punya pelatihan komunikasi lintas budaya, yang dimana budaya kita tuh ada perbedaan. Jadi, agar kita tuh membantu meningkatkan pekerjaan kita, agar pekerjaan kita lebih terjalan dengan sejalannya. Nah, di sini ada teknik dan strategi yang dapat diterapkan. Kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Jadi teknik dan strategi yang dapat diterapkan tuh seperti mengelola bahasa tubuh, menyesuaikan nada suara, lalu memahami komunikasi nonverbal lawan bicara. Dijelaskan terlebih dahulu tentang mengelola bahasa tubuh, harus kita menggunakan gestur tubuh yang mendukung pesan verbal. Jadi, gestur tubuh juga harus terlihat tegap, tidak hanya berbicara saja yang tegap, tapi gestur tubuhnya lotoy, lemes, dan segala. Itu kan tidak balance ya, karena suara kita sudah tegas, gestur tubuhnya tidak tegas. Yang kedua ada pertahankan postur yang terbuka dan percaya diri. Jadi pertahankan postur tubuh kita tegap, muka cerah, lihat tunjukkan kepada audiens bahwa kita tuh lagi speak up dan berbicara yang tegas atau kepercayaan diri kita tunjukkan. Selanjutnya yaitu menyesuaikan nada suara. Nah, di sini gunakan intonasi yang jelas dan meyakinkan. Jadi kita harus menggunakan intonasi yang jelas. Jangan kita ngebahas apa tapi suaranya kecil, tidak terdengar dengan audiens. Kalau kita sedang public speaking, storytelling, kita juga harus mengeluarkan nada suara yang benar-benar jelas, intonasinya jelas, biar si audiens tuh bisa berbicara. Nah, selanjutnya yakni ada memahami komunikasi nonverbal lawan bicara. Seperti perhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan atau keberatan. Jadi kalau kita lagi komunikasi antar lawan bicara secara nonverbal, kita tuh harus memperhatikan tanda-tanda ketidaknyamanan atau keberatan orang sekitar kita nih atau sesama. Di sini ada kesimpulannya, yakni komunikasi nonverbal tuh memainkan peran penting dalam negosiasi proyek TI. Jadi pemahaman dan pengolahan komunikasi nonverbal dapat meningkatkan efektivitas negosiasi. Dengan strategi yang tepat, kita dapat membangun hubungan kerja yang lebih baik dan mencapai hasil yang lebih bagus. Dengan adanya kita berkomunikasi dengan baik, dengan tegas, dengan nyaman, serta membawakannya tidak terburu-buru, tidak terbata-bata, agar si audiens bisa tercerna. Jadi tuh hubungan antar kerja juga lebih dapat mencapai hasil kerja yang bagus, lebih sukses, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi nonverbal tuh penting banget dalam negosiasi, dalam kita berbicara terhadap lawan jenis, terhadap sesama audiens, dan segala macam. Nah, pentingnya itu karena kita bukan hanya mengeluarkan suara, tapi bahasa tubuh, intonasi suara yang jelas, dan lain sebagainya. Itu juga bentuk strategi agar si audiens kita tuh bisa tertarik dengan kita karena pembicaraan kita. Nah, pertanyaan untuk audiens, gimana nih pengalaman Anda dalam menggunakan komunikasi nonverbal dalam negosiasi? Selanjutnya ada, apakah Anda pernah mengalami kesalahpahaman akibat komunikasi nonverbal? Dan pertanyaan ini, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan komunikasi nonverbal dalam negosiasi? Apa orang kalau negosiasi cuma hanya berbicara atau terbata-bata? Jadi kita harus ada pembelajaran, pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi ada referensi yang saya ambil, ada Mahrabian dari yang berjudul Implicit Communication of Emotion and Attitudes, lalu ada Social Intelligence, yaitu The New Science of Human Relationship. Nah, yang terakhir saya ambil di artikel jurnal dan studi kasus terkait komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.